Oke. Halo bro. Ya, Tas dulu. Om Evin, selamat pagi. Oh, tak sediakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Fanani Evin. Saya kali ini tidak curhat sehat karena akan tetap ngerokok. Gak curhat sehat lagi ya. Sekarang jam 10 pas dulu. Jam 10, jam Ya, 10. Ya. Jangan padat-padat, jangan panjang-panjang. Karena khawatir keterbatasan di gearku. Waduh, ini aku bawa kamera 2, ada GoPro dan ada HP. Oke? Jadi jangan sampai kejadian kayak yang terakhir kali. Oke. Nanti hilang, Bro. Kontenku nggak upload KB. Kasian, karena kan teman-teman udah pada ngobrol-ngobrol. Udah ngobrol, iya. Masa Hilang, Bos. nggak ke-upload. Iya. Oke, teman-teman, langsung saja sekarang kita bersama Mas Atala. Mas Atala. Gimana bro, sehat bro? Alhamdulillah sehat walaupun kemarin DNF. DNF. Ya. Kemarin DNF. Tapi ya yang penting pulang dengan sehat, itu yang paling penting. Widih. Kalau kata orang-orang sih gitu, tapi kita mah tetap kecewa aja Om kalau nggak finish tuh. Pahit kayak urip. Ya ini kenapa DNF? Oh, sebelum kita ngomong kenapa DNF itu enaknya bagaimana kita cerita dari awal-awal aja teman-teman. Nanti pastikan teman-teman progresnya seperti apa, dan kemudian yang terakhir adalah kenapa kok DNF dan lain sebagainya. Oke bro, gimana perasaanmu ketika ada di tempat start kemarin? Bukan tempat start, pas waktu berkumpul kemarin di sana. Perasaanmu? Rasanya lebih ke euforia yang membahagiakan gitu. Wih, membahagiakan. Dibandingkan grogi, lebih ke membahagiakan karena bisa bersanding dengan para monster-monster ultra gitu. Jadi kan keterima di Bentang Jawa aja tuh udah suatu kehormatan buat saya sendiri supaya bisa join di Bentang Jawa gitu. Saya keterima dulu aja tuh udah luar biasa gitu loh. Entah nantinya DNF, DNS atau finish under COT ya itu hanya bonus gitu kan. Yang penting kan udah keterima di Bentang Jawanya. Jadi merasa terhormat aja bisa gabung bareng teman-teman ultra yang lebih master di sana gitu. Wih, ngeri. Bentar guys. Jadi perasaanmu lebih ke euforia, lebih ke senang, semangat, bahagia. Lebih ke semangat sih Om. Lebih ke semangat. Ya karena tadi aku bilang kan bisa bersanding dengan teman-teman ultra lainnya yang mungkin pada pakai road bike, pada pakai sepeda gravel, sepeda 26 ada, atau bahkan ada yang pakai kargo juga. Jadi sebenarnya bukan masalah sepeda ya, tapi spirit kebersamaan melaksanakan Bentang Jawanya itu sih yang kerasa banget gitu loh. Dibandingkan sepedanya masing-masing gitu. 180 orang kurang lebih ya? 170-an kan? 170-an yang start itu. Yang start ya. Terus 170-an. kemarin jadi diantar sama orang tua? Iya, alhamdulillah dianterin sama orang tua. Sampai startnya juga? Sampai startnya juga. Dianterin? Iya, dianterin. Sempat foto bareng juga sama orang tua karena ini suatu hal yang baru buat aku gitu Om. Pas orang tua lihat peserta-peserta yang lain gimana bro? Orang tua lihat peserta yang lain, yang pertama orang tua bingung karena yang lain pada pakai gear semua. Itu yang pertama dibingungin tuh, kalau orang lain pada pakai gear semua. Terus sepedaku tuh cuma single speed doang gitu kan. Akhirnya ditanya, kenapa kok sepedanya beda? Ya mungkin karena awam juga ya di dunia tentang persepedahan gitu kan. Tapi kan pasti nanya, oh ini nggak apa-apa, nggak ada bedanya, bilang gitu aja. Toh sama-sama rodanya ukuran 700C gitu kan bilangnya. Padahal nanti sama aja. Padahal nekat. Cuman beda nanti pas nanjak aja gitu bilangnya. Ya udah, orang tua juga ya udah selama kita kuat, dan orang tua yakin juga sih karena aku sendiri suka olahraga, jadi oke lah gitu kan. Oke berarti. Oke aja. Tapi wow, orang tua pasti ada waduh gimana ya, lihat yang lain kok seperti apa, kayaknya pasti gitu ya. Pasti. Soalnya pas selesai Bentang Jawa juga orang tua tuh kayak kalau mau ikut wajib ganti road bike gitu. Kita kan iya dulu aja. Wah, itu project 2026 ini. Project 2026.
harus pakai yang multi speed gitu bilangnya. Tapi udah dibilangin gitu. dibilangin gitu. Nanti Ayah ini apa deh. ini? Ayah, lebih ke ayah kan. Mungkin kasihan yang ngelihat anaknya pakai single speed ngapain gitu kan. Berarti next supportnya sudah jelas road Nah, bike 2026 nextnya adalah road bike. Orang tua supporter road bike, tapi kan kita diem-diem aja om, beli frame mah yang frame ini aja, tunjukin. Ya, bisa jadi nggak ACC malah. Kan harus ada tanda tangan orang tua. Kalau Nggak apa-apa. Yang kecuali penting kan- tahun depan udah nikah dirimu. Yang Tanda penting- tangan istri, Bro. Beli dulu aja om, diizinin mah nanti. Beli frame dulu aja, gitu kan. Aduh, Beli bahaya frame ini. dulu. Nah, terus malamnya bisa tidur nyenyak nggak? Malamnya alhamdulillah tidurnya nyenyak, lumayan dapat 5 jam setengah tidur tuh. Oh iya, Lumayan dapat. cukup nyenyak lah kalau Lumayan. 5 jam setengah. Berarti dirimu di jam 11 udah tidur. Udah packing, udah pasang fender belakang tuh yang bentang Jawa. Yang baru dibagiin. Baru dibagiin, terus dapat top cap juga sekarang om. Iya. Dari raw caps itu kan, ada nomornya. Start sama itu finish ya. Pokoknya dapat topi, di respect topi, fender sama top cap buat stem itu kan. Udah pasang-pasang itu semua. Raw caps tetanggaku tuh. Anak Depok tuh. Raw caps kan itu, Iya. mereka raw caps. Udah pasang, tidur, ngecas ngecas powerbank, ngecas HP, di fullin semua lah. Iya. Biar pagi nggak grogi. Itu lebih ke semangat sih om. Karena udah pede kan. Kita udah latihan sekian lama. Sepeda udah proper lah untuk menurut kita kan proper gitu kan. Karena settinganku tuh dari 3 tahun yang lalu tuh nggak ada yang berubah gitu Oke. lah. Stem 17, seat postingnya segitu sama aja gitu kan. Jadi cukup enak lah. Udah proper lah ya. Udah proper banget. Udah siap gas lah ini. Untuk di atas 200 kilo tuh udah proper banget gitu kan. Udah tidur, makanya tidur tuh nyenyak banget, nggak ada kepikiran apa-apa gitu kan. Nggak ada Ini. alasan-alasan apapun gitu lah. Siap start pokoknya pagi-pagi tuh. Gitu. Poker dulu pagi. Pagi boker dulu, biar tenang. Karena tenang. untuk membuang rasa grogi itu Rasa biasanya grogi. harus boker dulu, Bro. Pokoknya mandi dulu, boker dulu gitu kan. Sholat subuh, udah langsung, udah tenang, berangkat. Nggak terlalu jauh kan kemarin. Kemarin nginepnya? dapat hotelnya 7 kilo, 7 kilo. Wajib. 7 7 kilo dari. Tapi kan dianterin naik mobil. Iya. Nggak Anterin pemanasan naik dong mobil. berarti. Pemanasannya mungkin pas ini sih udah mau siap-siap gitu kan, stretching dikit aja gitu kan. Terus pas waktu startnya, Bro. Nah, gimana? pas waktu startnya itu tuh sempet foto dulu sama Bang Darmawan, sama Mas Alif Mabrur. Wah, inilah pokoknya euforia fiksi-fiksi di Bentang Jawa gitu kan. Udah foto-foto, kita start, persiapan, Om Exto tuh kan ngitung-ngitung. 3, 2, 1, kita start. Nah, start ini nih bencana buat aku, Om. Jatuh aku, Om. Mau ngeklip Ya, di awal. Klit di awal banget. Jadi pokoknya baru banget ngedorong sepeda, mau ngeklipin kaki ke klit. Jatuh, ke kiri jatuhnya. Remnya patah. Rem kirinya patah. Yang depan Tapi nih. nggak parah, itu pokoknya udah ngoplok aja, tapi masih bisa dibenerin. Makanya sempet ada dot watcher juga yang ngevideoin gitu kan. Kalau aku tuh lagi ada mechanical problem gitu kan. Udah ngencengin, stemnya juga miring itu. Itu posisi di start. Itu di start. Belum. Jadi yang lain tuh udah pada ngacir, Udah gua kan nih. masih belakang. Untungnya masih ada beberapa yang di belakang gitu kan. Agak tergoncang tuh mental tuh. Baru start jatuh. Stemnya miring, rem kirinya agak patah gitu. Agak patah tapi yaudah, masa baru mulai udah ini kan. Tanda-tanda jatuh. ini. Aduh, udah mikir, pertanda apakah ini kan. Udah dibenerin, jalan santai 30 kilo kan masih pada bukan peletonan ya, masih kayak bareng-bareng gitu kan. Bareng-bareng, masih flat kan. Masih flat, 30 kilo. lurus. Iya, jadi sempet bareng juga sama Mas Zidan gitu kan. Zidan, wah itu santai. Masih santai, masih speed berapa ya? 32, 34 gitu kan. Widih. Masih enak lah gitu Iya, kan. masih rolling Masih lah. banyak yang gandol-gandol gitu di belakang gitu kan. Terus udah mulai masuk kilometer 17 tuh udah mulai pada gaspol-gaspolan tuh. Gaspol-gaspolan, udah kita pacing aja, pacing santai. Itu Ridwan sama Mabrur udah di depan tuh. Bang Darmawan sama Mas Darmawan Mabrur tuh ya. udah agak di depan dia, tapi Iya. ketangkap sama aku. Ketangkap di sempet di depan mereka berdua aku tuh. Tapi ya masih kilometer awal mah ya masih inilah. Masih flat kan. Masih flat gitu kan. Ya udah kita kejar karena rasioku tuh yang
sepedaku kurasa tuh paling enteng dibandingkan mereka berdua, sama rasionya 48-17 untuk ngejar di speed 32, 34, 35 tuh masih enak Masih gitu bisa. kan, masih enak, masih kenceng. Terus sampai mulai masuk section yang jalan kampung Gravel. ada gravel gitu dikit yang kan. terakhir. Iya situ Itu tuh masih nanja-nanja. sempet ngedahulin Mas Mabrur, terus mampir dulu ke toko Yang kelontong gitu sebelah kan. kanan itu ya, yang pertigaan. Pokoknya ada kayak warung-warung gitu lah Om. Oh, di dalam kampungnya. Iya, di dalam kampung isi air gitu kan. Terus kan keluar ke jalan gede. Itu kan berhenti. gravel, terus terus pojokan jalan gede. ada warung lah. Iya, ada warung. Berhenti situ dulu beli minum. Ngisi water bladder. Oh, Karena itu pacingnya belum enak tuh. belum ketemu. Masih sedot air Oke. gitu kan. Jadi masih agak boros. Jadi ngisi. Jadi agak santai sih di kilometer awal, tapi Kilometer 50 itu. kilometer 50-an, 30 sampai 50. Tapi termasuk yang rombongan santai tapi terdepan gitu loh. Oke. Iya, jadi masih ngelihat di race map tuh masih banyak yang di belakang gitu kan. Masih padet tuh. Masih santai kan. Masih santai gitu kan. Jadi masih mental masih oke lah Masih gitu kan. oke. Walaupun di awal ada problem. Sempet mampir siang zuhur kan ke kilometer berapa tuh ya zuhur? 100-an lebih mungkin ya. Makan, naliin dulu remnya. Ditaliin pakai rafia. Dapat, bisa akhirnya. Ada di warung makan ada rafia, minta ke ibunya diikat. Ya oke lah untuk nahan beberapa saat mah tali Kan rafia itu fungsi. ya harus banyak improve sih kalau ultra tuh ya, nggak bisa yang karena kita nggak bisa nemu Solusi. Solusi. Yang seharusnya belum tentu ada. iya, maksudnya kalau mau Ke ganti bengkel juga belum tentu ada. Dari bengkel belum tentu ada, terus bengkel pun kalaupun ada itu juga susah nyarinya gitu kan. Nah, Udah iya. ditaliin bisa, udah jalan lagi. Pokoknya di hari pertama tuh masih enak banget lah. Di hari pertama tuh termasuk yang termasuk yang santai tapi agak terdepan lah. Oke. Gitu. Masih pede gitu. Rehat di mana? Hari pertama itu rehat di Pelabuhan Ratu. Fix di Pelabuhan Ratunya. Iya, 200 km 240. Enggak nyodok naik. Nggak nyodok naik karena udah ngantuk Om. Oh, jam 10 10-an ya paling. tidur, jam 12 bangun. Jadi jam 1 sampai subuh tuh ngejer. Oke. Jam segitunya ngejer. Mulai nanjak nih. Mulai nanjak. Nah, justru kan segmen nanjak itu hampir 18 kilo Iya. ya, 20 kilo itu kan. Yang curam pertama itu. Curam kedua ya kalau nggak salah ya. Curam kedua. Pertama belum ada curam sih. Pokoknya seingatku. tanjakan-tanjakan daerah-daerah yang Agak ke selatan udah iya, itu. setelah Pelabuhan Ratu kan ada nanjak tuh. Iya. Di situ lumayan. Tapi karena subuh juga kan, pagi gitu. Jadi kalaupun ngedorong ya udah sendirian aja gitu kan. Terus. Sendirian, pede. Aku tipikal yang nggak takut Om, sendirian tuh. Oh, Jadi- berarti berani ya? Berani, jadi tipikal yang ngambil advantage-nya ketika tengah malam Om. Jadi kayak tekanan mental buat orang-orang lah gitu loh. Jadi Tapi orang-orang kan yang lain juga nge-push di malam itu kan. Jam 12 pada itu kan. banyak yang nge-push tapi banyak juga yang mati race map ya. Oh, Iya, rehat. Rehatnya kebanyakan di Pelabuhan Ratu gitu. Hmm. Jadi orang-orang pada rehat, aku tuh jalan gitu loh. Entah mungkin orang-orang ngelihat ada yang jalan jam segini gitu kan. Tapi aku kalau lebih panas ngelihat orang tengah malam jalan dibandingkan yang siang gitu Oke. kan. Karena siang semuanya pasti pada jalan gitu kan. Dan kalaupun jalan ya udah santai karena matahari kan. Ya udah pokoknya malam tuh Pelabuhan Ratu istirahat jalan langsung sampai jam 5 selesain segmen tanjakan itu Om. Ketemu jam 5 tuh. Jam 5 ketemu, udah jam 6 lah udah sampai atasnya. Terus udah tinggal peak turun. yang di ini ya, di apa namanya? Kebun teh. Iya, kebun teh itu Om, benar. Itu kan lumayan berat tuh di situ tuh. Oh. Sempat papasan juga sering papasan sama Om Azrul Ananda, terus Alan Show sempat ketemu juga gitu kan. Lewat situ, yang penting selesain kebun teh, turun kan, dia turun enak. Terus di hari keduanya itu agak lebih santai karena kalau di push kayak hari pertama itu dapetnya zona 3, zona 2. Dirimu. Zona 2, zona 3. Soalnya kalau zona 3 terus kan Terus zona 3 terus kan takutnya agak ini ya, nggak sebagus fitness level orang-orang yang udah monster ultra itu kan. Jadi tetap santai aja pacing di zona 2. Kadang kalau nanjak zona 3 gitu. Jadi masih cukup aman lah untuk hari pertama tuh. Masuk ke hari kedua. Hari kedua itu kan ini ya, udah mau masuk CP itu kan. iya.
Dirimu Banyak. bentar, dirimu keluar di jalur pantai selatannya yang pertigaan langsung flat angin itu jam berapa, Bro? Oh, itu tuh jam berapa ya? Siang kalau nggak salah, Om. Siang ya? Siang. Iya. Siang-siang menjelang sore gitu, jam 1 apa 2 gitu ya. Ya rata-rata sih jam segitu. Iya, aja. jam 2-an gitu. Nah, itu kan lumayan tuh. Oh. Apa namanya? Nah, salahku tuh di situ nggak ganti rasio ke 17, jadi masih 48-19. Oh. Jadi agak ngicik sama lawan angin. Ya anginnya gede. Terus iya, anginnya gede. Terus kan ada tanjakan lagi terakhir tuh, Om. Oh, yang terakhir setelah Iya. jembatan. Heeh. Sebelum jembatan itu. Iya, itu sebelum panjang. jembatan. Kan 5 kilo ada kali segmennya tuh ya. Nanjak situ, oke lah ngedorong. Banyak juga tuh masih ketemu peserta tuh kan. Terus turunannya kan lumayan. Hujan terus, Om, di situ tuh, Om. Itu hujan posisi. Hujan terus. Itu kan menjelang CP kan berarti. Menjelang kalau CP. di terakhir yang tanjakan tajam itu kan. Heeh. Pokoknya ngerasain kos kaki kering itu hari pertama doang, Om. Oke. Hari pertama doang. Hari pertama, dan itu pun hari pertamanya setelah zuhur tuh udah hujan-hujan terus. Oke. Jadi hari kedua hujan-hujan, nanjak hujan, turunan hujan gitu. Jadi nahan-nahan rem terus kan. Lumayan udah, baru di CP1 aja tuh kapas rem tuh udah setengah habis. Buset. Gitu. Lumayan nahan-nahan terus. Turun. Nyampe CP itu jam 6 kalau dicatat. Di 6 panitia sore? maghrib. Sesuai target. Sesuai target. Itu sesuai Gile. target. Jam 6. Gile. Nyampenya tuh 17.50-an. Sorry guys, aku sambil benerin backup kamera, soalnya ya itulah. Ya, Aman. trouble. Tuh kan, Ya. trouble lagi kan yang backup. Ya udahlah ya. Aman. Ini ya, Mm-mm. nomor pertama ya. Jadi ini ya. Jam 6 itu Jam 6 itu gila banget, teman-teman. Sesuai target. Gila banget sih. Aku ngomongnya gini sih, kalau jam 6 udah sampai perbandingan saya CP1 itu jam 7-an mungkin. jam 7 ya. Jam 7 atau jam 8. Sekitaran jam 7-an lah mungkin, kurang lebih ya. Itu lumayan effort loh, teman-teman. Effort setengah mati loh itu. Iya. Karena CP1 itu kan kayak CP penyapu dulu. Penyapu, bener. Penyapu. Siapa yang itu ayo di antara NC atau DNF nih. Iya, udah betul, CP1 betul, kan. betul. Makanya pas waktu sebelum menjelang CP1 itu kan banyak yang over Iya. lumayan lah ya. Lumayan. Kayak Banyak gitu. yang masuk tuh baru jam 8, jam 9. Iya. Banyak yang baru masuk. Tapi kalau Mas Mabrur sih dia udah masuk jam 4 apa jam 3 gitu. Iya, Yang udah beda kelasnya sama Kelasnya beda ya? saya. Kelasnya itu. beda, kelasnya. Kelasnya udah beda. Apalagi saya, ya jelas gak kuat. Pokoknya jam 17.50-an masuk, tapi karena kita kan naruh sepeda dulu. Heeh. Ada yang live dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama Om Derek, ngobrol-ngobrol. Masuk jam 6:05 baru ditulis gitu. Oh. Sampai situ ngecas, sudah nyantai dulu situ. Terus gas lagi jam? Gas lagi itu agak lama tuh Om aku. Nongkrong pokoknya lama. Nongkrong dulu. Jam 6 situ. Terus sampai jam 8 itu tuh sambil ngecas. Oh, ngecas. Ngecas, terus sholat dulu, istirahat, makan pop mie. Ada stok pop mie kan? di Iya, sana? ada stok pop mie gitu kan. Nyantai. Lebih ke lama ngecasnya sih, karena buat persiapan malam Oke. lampu kan. Persiapan malam lampu, terus nah dilalah di saat itu powerbankku tuh rusak Om karena keguyur hujan. Tasmu gak proper. Itu dia, makanya mungkin Kan kemarin udah ngomong aku, Iya. bro, di backup bro, penting, tasmu bro, Itu dia. tasmu bro, gitu kan. Nah, padahal itu powerbank tuh 2 udah diklip plastik Om. Karena Plastik lembab. gini. Plastik yang dalam dulu, terus plastik klip gitu. Nah, lembab dalamnya. Dalamnya lembab. Walaupun nggak keguyur air langsung, tapi lembab, terus dia mau dicas tapi nggak mau ngisi daya gitu. Ya udah makanya ngisi dulu. Agak lama tuh di situ. Isi lampu utama ya, lampu utama, HP, lampu belakang, cyclocom. Totalan ngecas di situ berarti. Udah ngecas itu 2 jam nyantai itu. Habis itu jam 8 baru jalan lagi. Jam 8 baru jalan. Jalan kan dia nanjak lagi kan. Nanjak itu langsung. PR banget itu nanjak. Nanjaknya gini Iya, terus langsung kan. gini terus ya, Dan naik lumayan tinggi. sampai atas. Ada warung sate tuh ya, sebelum di sebelah kiri tuh ada warung sate gitu. Kan ada oke, Indomaret. iya. Warung sate makan dulu situ. Oh, ini masih di pintu Masih keluar. iya baru di keluar CP1 Iya, itu. keluar.
setelah pertigaan kan? Iya, setelah pertigaan. Pokoknya saya makan dulu, nyantai gitu kan, ngeteh. Terus ada Pak Budi juga, Pak Budi ini apa namanya? Pak Budi Suyanto ya kalau nggak salah namanya. Makan bareng gitu kan di situ. Terus udah aku jalan. Itu jalan tuh jam 9. Jam 9 jalan. Jam 9 jalan. Terus ngelihat apa Pamempek ya kalau nggak salah tuh ya. Pamempek masih 50 kilo. Sekarang udah jam 9. Kalau nge-push belum tentu dapat tempat istirahat proper. Di sebelah kanan tuh ada Pertamina, Om. Iya. Pertamina. Kayaknya enak nih istirahat di sini, mandi dulu. Ya udah, akhirnya ke situ, taruh sepeda, mandi dulu. Mandi udah jam 10. Mandi rapi-rapi jam 10. Berarti ini masih belum sampai setelah keluar CP belum jauh nih? Belum jauh, baru masih nyantai di situ dulu. loh? Masih di situ. Ya udah nyantai dulu jam 10, masih ketemu peserta-peserta pada lewat gitu kan. Jam 10 nyantai, mandi, tidur. Oh, malah tidur di Malah situ? tidur di situ. Oke. Sampai jam setengah 12. Sampai jam 1. Nah, disitulah waktu terbaik untuk nge-push, Om. Oh, Itu. yang lain pada tidur. Yang lain pada tidur. Hujan, pasti orang-orang Itu pada udah? males. Oh, Itu hujan. gede. Hujan Rintik apa? agak gede. Agak gede. Di situ orang pada tidur, kita nge-push, Om. Jam 1 sampai jam 6 pagi aku nge-push. 6 jam tuh kalau nggak salah. Nah, terus jam berapanya ya? Jam 6 ketemu masjid, sholat dulu. Nge-push pokoknya di situ. Terus lewat yang ini ya, lewat yang sapi-sapi malam-malam itu ya. Itu yang tempat gua boker. Kalau sempat teman-teman tahu viralnya, itu nyampe pagi di situ dirimu. Masih gelap di situ, lewatin sapi-sapi kan pada diem tengah jalan kan? Iya. Diem aja Itu kan gitu kan. tanjakan kalem Iya, tapi tanjakan nanjak. kalem tapi nanjak terus. Apa sih namanya? Lupa. Iya, nama daerah itu apa gitu. Kan banyak anjing juga tuh kan. Iya. Sebelum-sebelumnya tuh kan. Pokoknya teman-teman kalau lihat saya live pas waktu sempat viral, saya boker di situ. Pokoknya Ya, itu. tempatnya tuh apa ya? Bukan hutan tapi Iya, bukan hutan. syahdu gitu menurut. Sorry teman-teman, aku lupa juga. Iya, nama daerahnya apa gitu. Ya itulah pokoknya ya. Pokoknya banyak sapi di tengah Iya. jalan. Kalau ada truk kan di klakson itu gitu kan. Jalannya Itu tuh enak. Ada jam berapa? Jam 4 kalau nggak salah aku di situ tuh, Om. Jam 4 apa setengah 4 gitu. Buset, gak menikmati keindahannya pagi-pagi. Enggak. Di situ bagus emang, Bro. Kalau Bagus sih, pagi, bagus emang. kalau pagi. Tapi kalau pagi, kita ketinggalan, Om. Iya. Jauh. Makanya kita kan agak nge-push kan. Jam setengah 4 apa jam 3 apa jam 4 gitu lah pokoknya. Itu masih nanjak terus tuh. Masih rolling nanjak, tuh. iya. Masih enak situ. Lewatin sapi-sapi. Takut diseruduk tuh sama aku tuh. Karena kan sapinya ada banyak kan. Banyak. Ada banyak dan nutupin jalan gitu kan. Heeh. Ada yang diem aja sapinya tuh, ada yang ngeliatin aja sapinya udah jalan gitu kan. Gelap-gelap. Bukan sapi liar, sapinya orang Itu sebenarnya. sapi orang ya? Sapi orang. Bukan sapi liar itu. Setauku sih sapi orang, ya cuman dilepas liarkan gitu loh. Itu. Dan memang banyak anjing yang gerombolan Iya, kali ya. anjing gerombolan tuh. Emang anjing gerombolan pula. Iya, ya kan? udah nanjak, ngedorong, digonggongin anjing gitu kan. Tapi untungnya anjingnya tuh bukan yang agresif ngejar Iya, kita, enggak, tapi enggak. kalau kita samperin dia takut. Heeh, Anjingnya iya. bikin mental aja gitu kan. Malam-malam sendirian gitu kan. Kalaupun ada orang, dia pos ronda gitu tuh kan. Ah. Udah jalan sendirian, lewatin anjing-anjing, sapi gitu kan. Udah lewat situ. Terus ketemunya apa ya hari kedua tuh ya? Yang segmen mengerikannya. Udah pokoknya ngelewatin sapi. Terus sholat, nyantai. Pagi tuh apa ya? Ini udah mulai flat tuh kan kalau nggak salah tuh hari kedua tuh kan. Hari ketiga tuh agak-agak flat tuh. Berarti udah masuk ke Jawa Tengah dong. Udah mau belum, masih di Pangandaran tuh, Om. Pangandaran kena flat. Ya, kan? Pangandaran kena flat, langsung ganti rasio 48-17, gaspolan situ tuh. Oke. Ngebalap-balapin yang agak depan, Yang depan. iya. Iya, sorry. Ketika dirimu kan nge-push ya dari malam sampai pagi, itu biasanya kan ada secara psikologis itu kan ngantuk di pagi hari itu. Nah, dirimu kena itu nggak? Kena jam 5, tidur sampai jam 6. Tidur lagi tuh. Tidur sampai jam 6. Ada kayak gubuk-gubuk Di warga. pinggir jalan Iya, itulah. pinggir jalan gitu kan. Bukan warung kan? Bukan Kan warung. emang ada gubuk biasanya. Gubuk-gubuk orang pos ronda atau Iya. yang nggak ada isinya gitu kan, cuman gubuk itu udah lebarin emergency blanket, Heeh. tidur aja udah langsung gitu kan. Oke. Nyenyak ya? Nyenyak Iya. karena ngantuk, karena Karena nge-push. capek. Iya, karena capek nge-push gitu kan. Udah, terus jalan lagi. Cuman butuh Itu setengah posisi jam. basah loh berarti kan ya? Eh,
udah nggak Lembab, terlalu Bro. basah, lembab, Lembab, ya. lembab, keringetan kan, lembab keringetan. Tapi makanya jangan lama-lama tuh Om. Kalau lama-lama kan takutnya malah kedinginan. Nah itu tuh aku bangun gara-gara kedinginan sebenarnya. Ya kan emergency blanket bisa dipakai. Cuma dialasin doang, bukan dipakai. Kan bisa untuk ngelulut kuping gini, Bro. Ah, tapi panas Om, emergency blanket Kan tuh. ini aneh ini kan. Kalau dipakai gini panas. Iya, gitu. dipakai gini panas. Karena kan dinginnya angin kan. Iya, dingin angin. Kebangun gara-gara kedinginan. Ya udah jalan lagi gitu kan. Jalan lagi nyantai, masuk hari ketiga nih udah mulai gaspol-gaspolan tuh. Wah, lagi menikmati bener-bener memanfaatkan rasio 48-17 tuh di situ tuh Om. Apalagi udah mau etapa yang Kebumen tuh. Wah, udah seneng banget aku tuh udah gaspol-gaspolan, Pangandaran keluar. Sedia Coca-Cola kiri kanan 2 gitu kan. Minum Coca-Cola apa. Termasuk yang perutnya aman-aman aja Om kalau minum Coca-Cola, asal makan dulu. Wah, udah isi Coca-Cola, makan, gaspol itu kan, lewatin Pangandaran, terus turunan kan. Setelah Pangandaran tuh turunan, masuk ke Cilacap. Cilacap itu kan jalannya mulus banget kan, mulus lurus. Di awal-awal. Wah, itu ngebalap-balapin orang-orang yang pada Karena pakai flat kan? Iya, pada pakai race bar tuh, balap-balapin semua itu Om. Berapa speed? 35. Wih. 35, 37. Bener-bener nunduk doang, nahan zona 3. Lurus doang, balap-balapin. Udah. Nah, sampai masuk Cilacap tuh siang apa agak sore gitu. Nah, bencananya tuh ketika jam 4 sore Om. Udah mau keluar udah masuk Cilacap tapi yang daerah-daerah nanjak-nanjak itu Om. Oke, ada hutan-hutan ya, itu kan. Ada. Nama daerah itu ya? Agak nikung gini deh. Iya. Dia. Kalem tapi nanjak panjang. Nah, mau masuk situ jam 3 sore apa jam 4 sore gitu. Jam 4 kalau nggak salah. Itu posisi tuh udah bagus banget Om sebenarnya. Udah agak terdepan, tapi yang nggak depan banget, tapi nggak belakang banget gitu kan. Mental masih tinggi lah, masih pede buat ngejer. Karena waktu itu posisinya sama Mas Mabrur itu gapnya cuman 10 kilo. Oke. Mabrur di depan nih. Iya, Mas Mabrur tuh 10 kiloan di depan gapnya. Darmawan di Bang belakang. Darmawan di belakang. Ada gap mungkin gapnya hampir 3 jam sama Bang Darmawan tuh di belakang dia. Karena dia nyantai di flatnya tuh. Karena dia sempat papasan ngantuk dia. Ah iya, keterang ngantuk kan. Kojok ngobrol bentar. Udah dia lagi kolan, udah kebalap aja gitu kan. Takut ganggu obrolannya dia juga kan. Udah lanjut. Nah, itu mau ngejar Mas Mabrur patah itu. Kreng itu patah. Berarti posisinya dirimu kreng patah itu ada di Cilacap. Ada di Cilacap. Masih masuk Cilacap di posisi yang mau keluar hutan itu atau pas posisi pas hutannya? baru mau masuk hutannya. Oh. Itu patah situ. Karena itu kan perbatasan, habis itu baru turunan baru panjang. turunan panjang, iya. Nah, lagi rolling tuh kan Om dia tuh. Lagi rolling, turun, tanjakan, momentum kan. Kita kasih power, patah situ. Gede banget berarti powermu ya. Karena momentum ya itu momentum ya. sebenarnya. Momentum fiksi Momentum. gede, ya. Jauh lebih gede mungkin. Maksudnya lagi momentum, kita bejek juga. Oh iya. Bejek kiri ke depan, akhirnya patah. Newtonnya juga jauh lebih gede. Jauh lebih gede. Mungkin bisa karena kecil juga gearnya gitu loh. Itu pakai 4817. Ya pokoknya kenceng lah itu. Karena mungkin bisa 2 kali 3 kali beban berat tubuh kita itu kan si kreng itu kan. Nah, patahnya bukan di armnya Om, tapi di spindle dalamnya patahnya. Nah, ini jarang nih, jarang case-nya ini. Makanya pas udah kan patah, sempet konsul juga sama temen, jarang banget ada kasus patahnya di spindle. Jarang. Hampir nggak ada bahkan gitu kan. Hampir tengahnya kan. Hampir tengahnya gitu. Jadi kan misalnya ini krengnya segini lah panjangnya. Nah, patahnya di sini. Gitu. Makanya di dalam BB-nya patahnya. Bingung juga kan. Itu pas posisi dirimu kan berarti untungnya arahan aja ya, pas waktu arahan aja. Baru mau masuk hutan, lagi nanjak. Iya. Itu patahnya di situ. Patah. Gimana posisimu, Bro? Kejeglak dong berarti kan? Kejeglak, untung karena masih muter. Oke. Jadi kiri lepas. Jadi kreng armnya tuh nempel sama sepatu. Lepas itu, Bro? Lepas sudah. Lepas keluar ya? Iya, lepas keluar gitu. Yang kreng arm sebelah kiri ya? Kreng arm sebelah kiri. Lepas gitu kan. Untung nggak jatuh itu Om. Nggak jatuh langsung rem. Makanya, untung aja. Ngerem depan biar aman kan. Kalau rem belakang takutnya ininya lepas juga nih spindle. Terus rantainya nyangkut, rem depan aman. Minggir dulu ke kiri. Kirain bautnya doang yang copot. Nggak taunya patah gitu kan. Patah, udah bingung tuh. Mana nih ya? Mau itu menjelang malam nih. Itu menjelang malam, jam 4:30 itu Om. Udah 4:30 udah mikir.
mikir 10 menit lah, ada mikir gitu kan, jam 4, 4.10, 4.15 mikir. Kalau ke depan hutan, belum tentu ada bengkel. Ke belakang nggak tahu ada apa, tapi better ke belakang aja karena nggak lewatin hutan gitu Iya. kan. Karena kalau ke depan kita belum pasti ada apa. Iya. Mending ke belakang, nge-maps, las terdekat. Ada las knalpot. Nah, ada. Las Ketemu. knalpot, ketemu, deket untungnya cuma 100 meter. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ke belakang. Set. Ada, udah mau tutup om dia om. Udah mau tutup, mohon kita. Mas tolongin saya mas, ini saya lagi bentang Jawa, udah jauh gitu kan. Aduh ya udah dibenerin sama dia kan. Karena aluminium ya, dia nggak bisa dilas. Loh, spindle aluminium. Aluminium. Jadi aluminium, Pis. bukan besi. Dia nggak bisa. Dia tuh las knalpot gitu om. Oh, spindlenya dia alloy berarti. Nggak bisa. Bukannya yang kayak seram apa namanya? Omnium itu bukannya besi ya dia? Omnium itu kalau nggak salah besi. Aku tuh kurang tahu ya, tapi Kalau kok- yang kayak Shimano aja dia besi atau paling metal lah dia. Entah besi atau sejenisnya ya. Bukan aluminium nih. pokoknya nggak bisa aja. Jadi kulihat sendiri di las tuh nggak mau nyambung Nggak. besinya. Ya berarti alloy berarti. Pokoknya nggak bisa nyambung. Kata masnya, wah ini mah apa aluminium. Ya kita kan nggak terlalu ngerti ya material apa namanya. Cuma tahu oh ini nggak bisa disambung gitu kan kata masnya gitu kan. Ya udah akhirnya diakalin pakai digabungin kayak puzzle jadinya. Oh. Nah tapi udah baru digoes bentar, kerennya kan harusnya gini nih, malah jadi kayak gini. Jadi kayak gini Jadi goesnya. gini? Iya jadi gitu. Jadi gitu bro. Jadi gitu. Lama tuh om, dari jam berapa? Jam 5 sampai jam setengah 7. Goes gitu. Enggak di tempat Oh. bengkel itu. Heeh. Habis itu diakal-akalin nggak bisa, wah menyerah nih. Kayak kita perlu nyari bengkel. Kebetulan ada Dead Watcher. orang yang Bang Darmawan nih lagi masih deket di depanku 1 kilo atau 2 kilo gitu. Dia Oke. lagi istirahat. Heeh. Ya udah ngechat gitu kan, di mana bang gitu kan, lagi makan, lagi istirahat. Terus dia bilang, nih ada nih bengkel AJ Bike namanya AJ Bike. AJ Bike di Cilacap ada? Bukan AJ namanya. Iya, AJ. Bike iya, Mas Andi namanya. Nah, ini ada nih itu. Jaraknya dari tempat bengkel las itu Iya. 10 kilo om, Heeh. 10 kilo. Nah terus udahlah, masih dibongkar-bongkar, terus kita pasrah aja, Mas. Makasih ya Mas sudah dibantuin, tapi kayaknya saya harus lanjut lagi nih gitu kan. Ya udah Masnya di apa namanya? Dipasang aja, yang penting bisa kita free wheelin lah gitu kan. Iya. Rantainya aku lepas, dijalanin. Nah, tapi Mas udah baru jalan 100 meter, Masnya tuh naik motor. Mas, saya anterin aja Mas, saya udah nggak enak nih Mas, nggak bisa selesai. Terus Dan ke bengkel dianterin AJ Bike. sampai AJ Bike, terus aku bilang. Tapi itu konfirmasi sama panitia. Belum, jadi bilang kalau misalnya aku dianterin sama mas-mas tukang las ini, aku harus balik ke titik itu. Yang mana itu tuh jaraknya 10 kilo dan naik turun. Mending aku goesin dorong aja. Mending aku goes dorong Nyicil, aja. nyicil Iya, dorong. nyicil. Hitung-hitung Iya. nyicil. Biar yang pertama jujur juga. Terus kedua nggak usah Oke. balik sejauh 10 kilo. Oke. Gitu. Ya inilah prinsip-prinsip ultra gitu kan, daripada balik lagi, Iya. mending dicicil dorong. Untungnya rolling. Iya. Rolling dan agak turun. Jadi nge-free wheel aja, kita duduk di jok, kaki itu diem ya udah. Diem, kan untung ada rem gitu kan. Nah, rem. pas waktu apa nanjak sesekali dorong. Habis itu Agak turunan turunan dulu. momentum di jalan gitu kan. Ada kurang lebih 10 kilo itu aku jalan tuh dari bengkel tuh jam 7 sampai jam 10 mungkin ya, 10, setengah 11 gitu. Nyampe bengkel Nyampe bengkel jam setengah 11 malam. Untungnya AJ Bike itu dia di rumah. di rumah, jadi nyantai. Emang buat tongkrongan-tongkrongan gitu. Jadi Mas Andi ini belum tidur. Belum tidur. Karena saya juga ini kan, konfirmasi Mas, saya nanti mau ke situ. Oh, udah telepon. Udah telepon dulu, ternyata emang bengkelnya tuh buka terus. Karena dia 24 jam. bukan 24 jam. Kalau ada yang mau servis, buka dia. Karena rumah sendiri untungnya. Bukan buat peserta BJ doang, karena emang dia pesepeda juga, jadi base camp juga. Orang-orang ngopi, orang-orang Tapi nongkrong dia di mantau kampungnya. BJ juga untungnya. Nggak mantau. Oh, nggak mantau. Nggak mantau. Cuma tahu ada BJ, udah gitu. Oh, kirain Ah, mantau. Iya, jadi kalau dibilang bengkel dibuka buat BJ, enggak, emang dia rumah sendiri.
nyantai lah waktu bukanya fleksibel suka-suka Mas Andi ini kan. Kayak rumah sendiri ya? Iya, rumah sendiri. Nyampe, set. Mas, ini Mas, krengku patah. Di sini ada kreng BCD 144 gak ya gitu kan. Oh, nggak ada Mas, tapi di sini adanya paling Sora sama SLX. SLX. Soranya 52 kalau nggak salah. Sora itu nggak ada 50. Soranya 50, sorry. Soranya 50 sama SLX-nya 46. 46. Terus kutanya BB-nya gimana Mas? Oh bisa, BB diganti ternyata. Aku baru tahu tuh. Ganti BB diganti, krengnya tuh udah patah, udah simpen aja situ dulu kan. Krengnya patah, simpen, ganti BB. Alhamdulillah bisa. Ini ganti BB baru semuanya? Ganti BB baru semuanya. Ganti BB sama kreng baru? Ganti BB sama krengnya bekas? Krengnya itu kreng dipinjemin untungnya. Oh, dipinjemin. Dipinjemin, kayak gitu. Karena aku nggak minta sebenarnya. Nggak minta, tapi Mas Andi nih nawarin, oh mau nggak Mas? Saya adanya ini, boleh nggak dipasangin? Terus kalau aku baca peraturan kan kalau kita bantuannya tanpa diminta dan dia boleh. juga sukarela, oke lah gitu kan. Karena bukan teman kan? Karena bukan temen, baru kenal itu juga, baru ketemu di situ. Nah udah dipasangin kreng 46. Tadi mau pasang Sora, tapi takutnya kalau kreng Sora kan tipis ya dia ya, agak tipis. Masuk ke chain 1:8 tuh kan takut patah atau apa gitu kan. Apalagi dipinjemin juga, ya udah SLX yang paling kuat. 46, tapi udah dipasang set. Udahlah, itu jam 2 aku baru jalan lagi Om. Dari jam itu udah kena mental sebenarnya. Dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi, belum tidur, belum makan, pusing ngurusin kreng itu. Nyasar pula 5 kilo itu Om, nuntun. Nyasar. Jadi nanjak kan 10 kilo harusnya. Sama Google Maps diarahin rute tercepat. Rute tercepatnya itu masuk kampung-kampung gitu. Loh alah. Yang padahal tinggal lurus doang gitu kita. Berarti dirimu sempat Google Map untuk menuju ke AJ Bike itu? Iya, Google Map pakai total jaraknya hampir 15 kilo jadinya. Ketambahan nyasar 5 kilo itu. Makanya agak lama tuh. Udah di AJ Bike mandi dulu, numpang mandi gitu kan. Mandi, sholat, ngopi. Dibikinin kopi, alhamdulillah itu kan. Terima kasih Mas Andi gitu kan. Dibikinin kopi, nyantai, ngobrol-ngobrol, ngelihat COT udah makin deket, ya udahlah jalan lah gitu kan. Jalan udah. Dari situ kan turunan-turunan tuh kan, turunan-turunan. Nah, tapi karena krengnya cuma 46, itu sakit Om jadinya, ngicik jadinya. Iya. Ngicik 46 17 ngicik dan Achilles tendon ini sakit banget jadinya. Oke. Karena nggak dapat momentum dan nggak dapat power. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak kenceng. Goesnya cuma 15 km per jam. Paling kenceng tuh cuma 19 km per jam. Yang mana itu tuh etapenya masuk ke Bumen. Flat. Yang harusnya kita bisa ngebut di 25 30 gitu kan. 25 30 itu malah sakit karena terlalu ngicik, Achilles tendon sakit, terus akhirnya ya udah jalan dulu aja. Istirahat, nyantai gitu kan. Di Kebumen tuh agak lumayan nyantai tuh Om. Sarapan dulu. Sholat sholat subuh, ketemu siapa namanya? Jojo Malik. Siapa? Jojo Malik. Iya, anaknya Om Teles Kebes itu. Oh, iya. Travel on bike. Terus ketemu Mas Dio, terus ketemu siapa lagi ya? Pokoknya ada berlima lah kita terus sholat subuh bareng gitu kan. Subuh bareng jalan, terus ketemu Pak Budi lagi, nyantai tuh di Kebumen. Tapi itu posisinya udah ini banget Om, parah banget Om. Belum sarapan. Udah makan sate, masuk Kebumen itu kan banyak sate. Iya, gitu banyak kan. sate. Jam banyak 3 pagi baru makan sate. Sampai pagi dia bukanya rata-rata. Nah, itu tuh sebenarnya karena udah kena mental, kena hujan, telat makan, krengnya terlalu kecil. Udah miserable banget tuh di Kebumen tuh. Udah ngantuk parah. Akhirnya udah ada warung nyantai. Di Kebumen tuh ada ini namanya Solaris Bike kalau nggak salah. Ada bengkel. Nah, kukira itu bisa ganti rem, ganti jual spare part. Nggak tahu dia cuma jual sepeda doang. Tokonya gede Om. Tokonya gede. Sepeda anak-anak. Sepeda anak-anak, sepeda MTB gitu. Jualan sepeda dia, bukan bengkel. Kutanya Mbak, di sini ada ini nggak kreng arm BCD 144 ukuran 48. Dia bingung, nggak tahu. Maksudnya krengnya nggak tahu gitu kan. PR-nya sana nggak ada. Karena cuma jual sepeda doang gitu kan. Wah ya udahlah. Situ udah mulai agak putus asa tuh. Ini udah sakit kan. Kreng arm kecil. Terus rem udah makin parah patahnya tuh. Pas pagi-pagi di Kebumen tuh udah patah, udah lepas tuh remnya. Udah lepas, udah istirahat dulu. Terus kayaknya kalaupun dilanjut visa kerja kayaknya
sebenarnya bisa aja nyampe Om, nyampe Jogja, nyampe Banyuwangi, tapi karena mikirin ini ya apa namanya, kalau kita push abis-abisan di sini, bukannya menikmati malah sakit yang pertama. Terus yang kedua, kayak udah banyak yang mechanical trouble, remnya, cranknya kurang nyaman, karena dia panjang armnya beda Om kayaknya. 165. Aku tuh pakainya 165, dia tuh 170. 170 apa berapa gitu. Jadi goesannya tuh kerasa kayak jauh gitu. Oh iya, kayak 170. Rata-rata kan mungkin umumnya kan 170 iya. kayak gitu. Jadi goesan agak jauh, terus ukurannya 46. Jadi kayak wah nggak enak banget itu. Tapi ya apa, mumpung masih ada itu kan, terima kasih Mas Andi udah dipinjemin itu kan. Akhirnya kita gas terus sampai di kilometer 786. Berarti udah keluar ke arah udah keluar kota Kebumen ya. Udah keluar kota Kebumen ya, udah mau masuk Dendels tuh. Udah situ udah istirahatin sepeda, nyantai. Belum masuk Dendels ini? Belum masuk Dendels, di situ udah kita milih. Dirimu sempat istirahat di alun-alun? Iya, kan lewat alun-alun iya, kan? di dekat alun-alun tuh ada kayak makan opor gitu. Kayak apa, pokoknya makan dulu lah. Udah di situ nyantai, berhenti di kilometer 786, ngeliatin rel itu kan, kiri, jalan lurus, udah. Ada warung istirahat. Kalau kita terusin, yang pertama kayaknya mending di DNF-in aja, tapi budget yang harusnya kita pakai buat benerin bisa kita pakai buat tahun depan kayak gitu loh. Maksudnya ada hitung-hitungan rasionalitasnya aja gitu Om. Budgetnya kalau kita tambah lagi kan nanti untuk makan, untuk ngebenerin repair apa segala macam yang belum tentu nyaman gitu kan, daripada maksa finish tahun ini tapi tetap over COT kayak sayang gitu kan. Jadi mikirnya kita siapin proper untuk tahun depan aja, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari waktu juga, kalau kita finish over COT bisa aja, tapi harus kerja lagi Om, harus masuk kerja kan. Harus masuk kerja. Seninnya udah harus kerja. Oke lah, kita itu alasan kedua. Terus alasan ketiganya kan udah settingannya udah nggak cocok, rem patah, terus kondisi badan tuh proper banget Om, masih semangat lah, nggak sakit. Kalau semangatnya masih ya kan? Tapi secara mental udah kena juga. Mentalnya justru enggak Om, mental tuh pengen banget lanjut. Tapi yang pertimbangan tadi itu secara operasional biayanya mending buat kita saving untuk tahun depan, lebih proper waktu izin cuti kerjanya, sama agak sakit di Achilles tendon ini, kayak gitu. Mentalnya masih pengen lanjut sih sebenarnya. Egonya mah pengen lanjut terus, tapi kita rasional aja gitu kan. Itu posisi di alun-alun, mikirnya kayak gitu, kepikiran kayak gitu udah bener-bener di kilometer 780-an. Iya, setelah alun-alun tuh udah mikir-mikir gitu sambil kan. Rehat sambil jalan. Sendiri atau posisi kepikiran di sepeda nih? Kepikiran di sepeda. Udah berkecamuk gitu kan. Tapi kalau udah segini jauh, udah baik yang support, baik doain gitu kan. Tapi nggak proper kayak gini kan gearnya. Ya udahlah, kita maksudnya minta maaf aja ke orang-orang yang udah doain kita, udah dukung kita, tapi dengan janji kalau tahun depan bakal tampil lebih baik gitu tuh. Udah akhirnya di kilometer 786 mutusin DNF kayak gitu. Japri ke panitia, ke Om Riva, bilang Om izin, ini ada mechanical problem dan semacamnya, udah izin. Nah yang BB katamu, BB trouble itu apa? Nah, BB trouble tuh yang pas crank itu, jadi barengan, jadi udah nggak bisa dimasukin lagi, udah ngelos gitu BB-nya. BB-nya juga ikut trouble? BB ikut trouble juga, kayak entah dratnya atau apa, jadi udah nggak bisa dimasukin BCD yang 144 itu. Makanya kan diganti BB-nya itu. Kebetulan dibantu sama Mas Andi itu juga kan, kayak gitu. Itu akhirnya di Kebumen itu akhirnya memutuskan DNF karena mechanical problem dan tendon sini juga sakit, udah sakit seperti itu. Karena nggak dapat power Om. Kalau itu masih ada 4817 itu lanjut aku Om. Karena nggak dapat power kan. Kalau fiksi kan harus dipowerin. Nah kalau dipowerin itu malah nggak sakit. Tapi kalau gue ngicik pelan itu sakit. Karena kan berarti kakimu ketarik terus. Iya, ketarik terus. Kalau gue ngicik gitu kan, rasio kecil. Udah, kira DNF situ. DNF. Pas waktu memutuskan DNF, Bro, ada ini kan kepikirannya kan pas waktu jalan. Tapi setelah dirimu memutuskan DNF nih, ada rasa nyesel nggak? Banget Om. Ada rasa nyesel? Nyesel banget Om. Tapi posisinya saat itu ya kita hitung-hitungannya rasionalitas aja.
kayak kalau aku lanjut mudorotnya malah lebih banyak takutnya gitu kan. Selain pertimbangan yang tadi itu ya, waktu kerja, operasional, terus kondisi kaki gitu kan. Nggak se-worth it itu buat dilanjutin gitu loh. Maksudnya kayaknya masih ada kesempatan tahun depan dengan tampil lebih baik daripada tahun ini, kita ancur-ancuran gitu kan. Nangis nggak pas itu? Sedih aja sih Om. Sedih aja sih. Kayak gila latihan 3 tahun, udah nyiapin ini itu. Ini sedih di sepeda atau sedih di sepedanya, malah lebih sedih di sepedanya. Kayak sambil goes nih kan? Iya, lu kenapa gitu pada saat-saat gini, kenapa lu kayak gini gitu kan. Kayak kalau sepeda tuh bentuk orang tuh mau ku kata-katain gitu. Wah, lu kenapa sekarang gitu. Udah disayang-sayang masa udah disayang-sayang. Kenapa lu sekarang gitu kan. Udah diproper-properin, ya ada aja. Iya, udah dibeliin bagus gitu kan, perintilan-perintilan. Wah, gua beliin ban Vittoria Corsa, bannya aman Om, alhamdulillah kayak gitu kan. Malah nggak ada bocor ya? Nggak ada bocor sama sekali gitu. Padahal ban 28 malah crank gitu. Berarti setelah dirimu DNF itu kan menuju ke arah ini masuk ke daerah berarti kan? Di posisi berada di Kebumen yang menuju ke arah Dendles. Yes, nah, betul. ketika dirimu DNF, dirimu itu balik ke kota lagi, otomatis balik ke kota ya ini kayaknya. Nah, ke DNF ada yang nyamperin, ada dot watcher 2. Yang pertama tuh Mbak namanya Mbak Ida. Nah, Mbak Ida kayak ngasih kopi Indomaret, ngasih makanan gitu. Ini posisinya masih di tempat yang sama DNF itu. Tapi itu udah menyatakan DNF. Gak lama ada ya Mbak Ida ini nyamperin, ngasih makanan, minuman gitu. Udah aku terima kan. Makanya aku foto aja kan, karena udah DNF gitu kan. Udah DNF gitu kan. Dan itu nggak apa-apa juga kan ya sebenarnya Om. Nggak apa-apa kan udah DNF. DNF itu berbeda ya teman-teman antara NC sama DNF. Kalau NC dapat bantuan itu masih nggak boleh. Karena NC itu masih tertulis tercatat sama panitia. Kalau DNF itu nggak tercatat. Mau dirimu udah nyempar dari jalur atau apa, dia nggak ada secara data nggak ada tercatat sama panitia. Gitu. Pokoknya ngobrol-ngobrol, udah baru nyatain DNF, baru Mbak Ida nih datang nyamperin ngasih itu. Ngobrol bentar. Udah dia kayak lagi kerja juga sih Om, tapi nyamperin dot watcher gitu. Udah, makasih. Kayak udah aku makan. Nggak lama ada lagi dot watcher lagi beli smoothies. Namanya Mas Ikna. Nah, Mas Ikna ini lagi sama istrinya lagi beli smoothies. Ngeliat, nih ada orang gembel pakai sepeda fiksi gitu kan di pinggir warung. Ditanyain, "Mas, bintang Jawa ya?" "Iya." Udah ngobrol-ngobrol situ. Nah, kenapa aku ngobrol? Ini di Indomaret? Di warung tutup gitu. Oh, warung tutup? Warung tutup gitu. Kan ada kayak dipan gitu, enak tuh buat tiduran. Udah ngobrol-ngobrol, udah DNF juga kan. Bilang ke dia, terus, "Wah Mas, saya ada ini, temen deket sini." Ya udah deket situ, ternyata komunitas Kaula namanya. Udah situ, ada kayak base camp gitu, namanya Mas Dandung. Di rumahnya Mas Dandung nih disiapin lah kayak cemilan-cemilan, dikasih makan juga. Terima kasih Mas Dandung dan teman-teman. Terus boleh mandi, istirahat, ya udah situ nyantai. Udah prepare, bersih-bersih semuanya lah ya. Udah rapi gitu kan, rapi-rapi. Terus sorenya karena udah DNF kan, gabut ngapain, diajak rabu-rabu, udah goes aja udah sore keliling. Pakai sepeda mana? Pakai sepeda itu. Tapi kan pelan-pelan ya, nyantai gitu kan. Udah goes di Kebumen gitu kan. Ini di kota ya? Di kotanya, di goes nyantai, keangkringan, makan gitu. Udah nyantai sampai malam, nongkrong dulu kita gitu. Terus disambut di kafenya apa ya, aku lupa namanya. Pokoknya disambut sama teman-teman yang di situ lah. Disambut. Mantap di Kebumen nih. Terima kasih teman-teman Kaula di Kebumen. Terus nyantai. Pada ini Om, ada yang izin ke istrinya, ada ini nih peserta bentang Jawa mampir ke Kebumen gitu kan. Jadi nongkrongnya tuh biasanya mereka katanya cuman sampai abis maghrib pulang. Itu tuh sampai jam 11. Ada artis Jakarta. Bukan artis, itu DNF itu. Udah nyantai situ, terus udah istirahat, dijemput sama orang tua subuhnya. Subuh itu? Subuhnya dijemput, udah balik ke Jakarta. Nah ini kok bisa dijemput orang tua ke sana bro? Karena orang tuamu dari Jakarta. Iya, karena sampai ke Kebumen subuh, berarti ngegas loh. Karena ini Om,
kita kan niatnya pengen naik bis atau naik kereta lebih efisien lah. Tapi mungkin karena orang tua khawatir baru pertama kali ikut dan DNF juga gitu kan, takutnya kenapa-napa gitu kan. Ya udah akhirnya dijemput. Walaupun udah bersikeras mau pulang sendiri aja gitu. Tapi ya namanya orang tua mungkin kasihan kali yang ngeliat anaknya nih kan udah trouble sepedanya gini segala macem, ya khawatir ya samperin gitu. Nah, respon pertama orang tuamu melihat dirimu Itu apa? respon pertamanya nggak ada lagi pakai sepeda fiksi. Tahun depan kalau mau ikut wajib pakai road bike gitu. Bukan nggak boleh ikut tentang Jawa, tapi kalau mau ikut harus pakai road bike. Udah di itu. ultimatum. Di ultimatum itu. Itu. Ultimatumnya itu yang pertama. Bukan nggak dibolehin ikut tentang Jawa lagi, ganti ke road bike udah. Aduh. Tapi ya kita dengan mental perfiksian ini tetap kekeh gitu kan. Begitu. Tapi sempat nangis ke orang tua nggak? Enggak nangis, lebih ke cerita-cerita aja, cerita. Ya udah, kalau kata ibu tuh bisa aja ini yang terbaik, kalau dilanjutin kan takutnya ada mudorot lain gitu kan. Udah ini tahun ini jadi pembelajaran, tahun depan dicoba lagi. Iya. Pakai fiksi. Bu, katanya ini Bu, kalau lihat ini ya, katanya tadi itu yang penting beli fiksi dulu, nanti mohon maaf Bu. Yang penting beli dulu, urusan izin minta maaf lebih baik. Minta maaf lebih baik gitu kan. Gak apa-apa lah. Ininya nggak ditanda tangan tuh izin Bu. Gak apa-apa. Gitu Om ceritanya tuh. Udah, akhirnya nggak ada yang bisa dibanggain, cuman kilometer 786 itu doang sama topi ini doang. Ini. Berarti sepeda posisi udah dibenerin belum? Sepeda masih di rumah, belum diotak-atik, masih kotor, belum dicuci sama sekali. Luar biasa. Biarin dulu aja, itu punishment buat dia karena bikin kesalahan gitu kan. Bilang aja males. Punishment itu. Biasanya 1 minggu tuh malesnya tuh untuk ngebersihin. Kecuali yang langsung diserahin bengkel udah bersihin gitu ya kan. Itu rem masih kepasang, semua masih kepasang, udahlah biarin aja dulu. Keren kan masih pinjem? Iya, kerengnya masih kepasang. Jadi Nanti bakalan dibalikin. nanti bakal dibalikin. Tunggu punya kereng baru dulu Om. Ini masih nabung, semoga dapat kereng yang lebih bagus. Lah kemarin katanya udah update status Omnium. Belum, itu kan ditawarin. Oh, ditawarin. Harga berapa sih Omnium? Kemarin ditawarin second 3 juta sama WCH. Anjir, ternyata mahal ya kereng Omnium. Mahal Om, barunya aja berapa bisa 5 juta lebih Omnium. Masa? Tapi kan sekarang udah nggak ada produksi Omnium Kan tuh. stok lama kan? Iya, stok lama. Kalau yang baru apa? Yang baru tuh kan paling ini ya, kayak Vision, FSA itu, terus Rinpo. Iya, mendingnya ambil yang baru dong. Iya, pengennya sih ambil yang baru karena selisih 2 jutaan, 5 jutaan ya, makanya harus Kan nabung, baru juga nggak sampai segituan kan? Iya, harus nabung-nabung. Tapi cuma pengennya barangnya sih, juga susah di barangnya sini. susah. Kemarin di teras sepeda tuh dia ada, udah sempet DM juga berapa Om? 4,5 di teras sepeda. Apa itu? Omnium? Bukan, Rinpo. Oh, Rinpo Jepang berarti kan? Rinpo, kalau nggak salah dia materialnya yang 70-76 Alloy untuk cranknya. Iya, oke lah, lebih kuat dan lebih enteng lah gitu kan. Kan ambil yang standar apa namanya yang Jepang gitu kan? Iya. Itu mestinya jauh Iya, itu lebih kuat Rinpo kan? tuh Jepang. Iya. Standar kan? Oke Kayak lah, udah. Dura-S apa NJS yang NJS gitu kan? gitu. Itu kan jauh lebih kuat kan katanya kan? Pasti. Secara pabrikan juga kalau Jepang kayak kita lebih percaya lah gitu Iya, kan, dibandingkan yang merek-merek buatan Thailand atau Cina tuh kan. Karena Shimano kan ada manufakturnya Thailand juga kan. Itu udah, pengennya nabung dulu aja buat crank dulu aja, yang penting frame nanti urusan belakangan lah gitu. Berarti target rencana untuk 2026? Target 2026 insya Allah kalau nggak ada halangan pakai fiksi lagi. Bu, pakai fiksi lagi Bu. Pakai fiksi lagi tapi dengan frame yang lebih proper dan crank yang Kan tentunya lebih frame-nya proper. kan nggak ada problem. Tapi pengen aja sih Om, pengen aja ganti. Anggaplah ganti. Iya. Apa yang perlu Bu ganti? Yang Pengennya lebih ini. yang lebih slim, yang Nggak, lebih ganti frame Trekolo Cross. Oh iya. biar bannya lebih gede. Iya. Yang Weapon, merek Weapon tuh baru keluarin dia. Maksudnya kalau beli Veloci kayak Berarti punyanya ambilnya- Mas Mabrur kan cukup mahal tuh harganya, Iya. masih di 10-12 jutaan. Nah yang Weapon nih cuma 6-7 jutaan. Berarti ambilnya yang track low cross Track low karena cross. butuhnya Ban lebih gede. diameter ban. Diameter ban. Tapi nggak tahu nanti kalau seleranya berubah gitu Squid. kan. Hubungin aja Squid, coba siapa tahu Squid bike. Squid bike ya.
Squid Bike siapa tahu Japri aja, siapa tahu disupport. Siapa tahu disupport. Iya, Japri aja semua Iya, brand-brand pengen luar nyoba. kayak gitu untuk projectnya, untuk apa namanya event Tang Jawa gitu ya ultra dan lain sebagainya. Squid Bike kan terkenal dengan cyclocross-nya kan. Nanti lah Amerika aku kan dia. coba-coba. Iya Amerika Squid Bike. Kan dia handmade kan. Aku kemarin tuh ini juga nge-DM Peace. Sempat Nge-DM nggak? Peace. Dibalas sama dia. Kayak where do you buy this crankset gitu kan. Terus aku bilang di Cycle Trigger gitu kan. Terus dia mungkin ngecek ya, oh Cycle Trigger ternyata distributor resminya Peace gitu kan. Terus katanya bisa dibawa ke situ, Iya diganti. diganti katanya. Tapi Harusnya. kan kita mikirnya udah agak Ya, ini juga nggak ya. apa-apa. Ha-ha. Itu bentuk responsibility-nya Bagus, dari bagus. Responnya apa bagus namanya banget dari pihak Peace. brand. Kalau ada case seperti itu, meskipun sebenarnya bukan peruntukannya, cuman Iya. karena apa namanya brand-brand tertentu case-nya adalah karena dipakai. Mm-mm. Itu biasanya dia kalau brand baik itu bakalan oh ya udah tak ganti gitu. Iya. Bawa aja gitu. Responnya- Kalau ada apalagi ada distributor resminya itu akan jauh lebih enak. Responnya sih bagus banget, Peace. Kayak ditanyain kapan kejadiannya. Mungkin aku bilang kan kejadiannya pas Bentang Jawa ya. Mungkin dia mikirnya, Bentang Jawa event Bagus ultra dong, nih," ngangkat gitu dia kan. dong. Iya, ngangkat dia. Akhirnya nanti bawa aja ke apa namanya? Ke Cycle Trigger gitu kan. Entah nanti dibenerin atau gimana, yang penting kita bawa dulu aja gitu kan. Terus Ya udah. diganti lah Pasti, replacement baru kayaknya lah. pasti diganti sih. Sekalian Japri minta gimana Iya. bisa support Iya. nggak gitu lah. Bilang, is there any guaranteed to this crank gitu kan. Disuruh bawa terus nanti minta sponsor lah ke Peace gitu kan. Siapa tahu dikasih gitu kan. By Japri dulu aja itu minta sponsornya. Keren kan wis pasti nih. Keren Karena pasti, kan iya. posisinya udah di Japri dan suruh dibawa ke sana. Nah, kan 99% biasanya akan diganti baru Pasti, nih, iya, ya kan. Entah crank armnya aja atau sekalian sama yang lainnya Spindle-nya, satu iya. paket kayak gitu kan. Betul. Tergantung kebijakannya kan. Tergantung kebijakan. Kalau misalkan mereka yang ACC biasanya kan otomatis garansinya dari mereka langsung, Iya. bukan dari distributor. Barangnya dari mereka. Barang dari mereka, Kan. iya. Cuman pergantian nanti dikirimnya dari kapan atau seperti itu lah. Mm. Nah, nanti Peace kalau ada apa namanya barang-barang yang lain, Peace itu ada frame kayak gitu juga gitu. Peace ada frame. Nah, bisa jadi dirimu gimana projectmu 2026 disampaikan aja Peace sekalian. lagi nggak gitu. Ya, kalau bisa kan kenapa enggak gitu loh. Jadi Bisa, double. Kalau seumpamanya Peace punya track cross, ya ambil yang itu. Iya. Gitu. Itu jauh lebih maksudnya Lebih reliable secara biaya juga iya. gitu. Peace mumpung udah bales nih. Iya. Nah, kalau aku kan biasanya gitu kan japrin brand-brand luar kan. Kalau udah bales itu kesempatan ada. Nanti endingnya iya atau tidak itu urusan belakang. Yang penting ya udah kita sampaikan aja tujuan Iya, kita seperti apa kayak gitu. Aku rata-rata gitu Oke sih. gitu ya. Nah, nanti kalau nggak bisa bahasa Inggris aku yang nggak bisa bahasa Iya, Inggris gitu Google balesinnya Translate. pakai Google Translate bro. Iya, Google Translate. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, copy paste itu di DM tuh sering kali. Kayak email juga gitu Iya, kalau email. email. Ya udah Google Translate, copy paste. Menolong deh. gitu Google Translate. Udah. Karena kan pola ngomong ketemu langsung sama tulisan kan berbeda. Iya. Itu. Yang penting masuk dulu DM. gitu Masuk kan. dulu, gas dulu. Urusan iya atau tidak itu urusan belakang. Iya. Responnya oke lah, yang penting kan nanti ke depannya bisa dijapri-japri lah. Selain Peace, siapa tahu Engine 11 mau sponsorin gitu. Gas dulu, Gas ya dulu, kan? iya. Kan banyak yang pakai engine juga kan? Banyak pakai engine itu mungkin yang lebih di road bike-nya kali ya. Iya, road bike-nya. Sama gravel. Karena kan cukup mahal juga kan hari. Lumayan mahal engine. Engine mahal di atas 20, di atas itu. Road bike-nya mungkin di atas segitu. Kalau frame fiksinya sih masih 10-12an. Frame-nya doang gitu ya. Entah parts-nya kan menyusul. Iya. Oke, project ke depan berarti 2026 comeback ya. Comeback, bismillah. Ke Bentang Jawa kalau diterima. Kalau diterima. Iya, Iya, kalau diterima. Tak jelasin kalau diterima. Semoga diterima. Ya kan usaha dulu. Latihan-latihan lagi lah. Iya, karena kan kita nggak pernah tahu nanti bakalan diterima atau enggak. Karena Iya. di Bentang Jawa itu ada sudah dibagi nih, ini untuk jatah luar negeri, untuk lokal yang sudah pernah, lokal yang belum pernah, wanita itu semuanya sudah dijatah tuh, adanya segitu. Nanti tergantung kebijakan dari Tergantung panitia aja kebijakan, iya. dan kehokian kita. Dan kokian. Kalaupun nggak ikut Bentang Jawa masih baik event-event ultra lainnya gitu. Iya. Kayak Mangeu Mangatus gitu kan. Mau nyoba Mangeu Mangatus, kayaknya belum ada nih. Mangeu Mangatus yang pakai visi belum ada. Iya, sebenarnya pengen nyoba yang Iya. bulan September kalau nggak salah nih. Iya, tapi deket di Jogja. Di Jogja. Tapi ikut aja.
masih ini juga sih pertimbangin waktu cuti. Untungnya cuma Sabtu Minggu kan dia tuh kan 500 Ya kilo. kalau misalkan apa namanya tak ajuin nanti kalau boto Wah. slot nanti tak ajuin Boleh, tak Om. cobain. Boleh Om, terima Kebetulan kasih 5.500 kan cukup kenal kan Iya, kayak gitu kan. boleh, Om. Ini kan apalagi pakai fiksi pertama kali Iya, nih. semoga lah bisa ada sponsor minimal apa Slot lah, pendaftarannya slot lah. pendaftarannya lah. Nah, kayak gitu. Nggak janji, tapi kalau misalkan ada niatan itu Iya, nanti coba pengen banget sih, tak Om. omongin, ya kan. 500. Om Yohan, tolong ini ada planning ikut Mangeung 5.500 pakai Pakai fiksi. fiksi. Ingat ya, tak tekankan Pakai Om Yohan fiksi. pakai fiksi. Kayaknya karena setauku 5.500 belum ada yang pernah pakai fiksi. Iya. Ya kan. Kalau MTB road bike gravel Iya. udah. Karena- BMX juga belum pernah. Tertariknya karena bisa bikin rute sendiri itu sih Om. Kalau aku malah buyang. Iya, dan udah lumayan familiar lah dengan rute Jogja gitu kan. Tapi kan 5.500 Jogja itu bisa nanti sampai Dieng, Iya sampai sih. di itu. Poinnya tuh Dieng sama sampai Kebumen sisi kalau nggak selatan, salah. pusing ya. Iya. Aku dulu 2 pertama hari. kali ikut kan Jogja, buyang. Tapi masih masuk akal Om, 500 kilo elevasinya 5.000. Kalau bentang Jawa CP1 aja elevasi udah 7.000, hampir 7.000. di Cyclocom itu CP1. jaraknya 455, Heeh. elevasi 7.000. Tapi kalau di 5.500 itu bisa lebih kurang dikit. Iya, bisa masih- kurang, bisa lebih dikit gitu Iya. ya. Tapi kan yang penting jaraknya 500 sekian Lah, gitu kan. jarak. Tapi elevasinya nggak lebih dari 6.000 lah pastinya gitu kan. Oke, mantap nih. Iya. Semoga bisa ikut Mangeung 500 yang terdekat itu ya. Ya, oke Om Iwan, saya merekomendasikan. Nanti coba tak japrin. Oke Om, terima kasih Om Evin ini. Terus apalagi nih, ada kata-kata untuk teman-teman fiksi yang mau ikutan nggak nih? Eh, Berdasarkan pengalamanmu. ini kemarin kan harus latihan. Ya. Nah kalau sekarang melihat pengalaman kemarin yang udah kamu pakai 3 tahun, 4 tahun tuh perlu dicek lagi kondisinya supaya nggak patah kerennya, stemnya patah. Kayak Alan Shaw tuh kan stemnya patah kan, Oh. stemnya patah. Oh ya, Alonso itu yang pakai sepeda Sepeda kargo. Sepeda kargo. Alan Shaw itu dia Itu stemnya atau stemnya bearingnya patah. sih? Stemnya patah, pecah gitu stemnya. Nggak ada gantinya. Nggak tahu. Pas Iya, waktu kayaknya riding ya dia? Waktu riding. Mungkin kalau stem patah sih kalau orang Indonesia mah ke bengkel mah gampang ya nyari Iya. stem ya, pasti ada gitu kan. Mungkin kalau dia keterbatasan waktunya atau keterbatasan bahasa atau segala macam, mungkin itu yang bikin dia DNF. Terus tahu kok kayak gitu. Itu DNF di KM berapa ya? Alan Shaw itu sempat masuk CP1, tapi dia kayaknya setelah CP1 DNF-nya. Ya, sama kayak aku juga, tapi dia kayak belum nyampe 600-an. Banyak kok yang nama-nama beken Iya. kena DNF tuh. Kayak Mas Aryami itu. Ariami. Mas Aryami tuh kena dia DNF di kilometer 300-an. Sebelum CP, Dia sebelum CP. Sempet kaget juga, wah Mas kena ini kan. sempat ngobrol nggak Ariami? Enggak. Tapi tempat sepeletonan bareng pas kilometer-kilometer awal gitu kan. Dia RD-nya bengkok atau apa gitu pokoknya. Ada fotonya gitu. Pokoknya mechanical problem yang lumayan berat Dia juga. pakai RD-nya itu pakai Ultegra, ya kan? Tapi di push di 42. Iya. Nah, kalau aku biasanya itu nggak merekomendasikan secara mekanikal ya. Bisa. Kalau orang tanya apakah bisa Ultegra, ini yang long ya ngomongnya, bisa mampu hingga ke 42T, mampu, bisa. Tapi kalau dengan jangka waktu yang panjang, tidak, ya jangan. Nariknya sampai lurus banget dia tuh. Better, bukan masalah nariknya, itu kan bisa permainan di rantainya doang Iya. aja kalau masalah itu ya bro. Tapi secara durability-nya itu nggak bisa kayak gitu loh, karena dari pabrikannya nggak bisa. Mentoknya di 34. 34 ya. Tapi kalau misalkan kegiatan ekstrim kayak aku kan, RD kan punya Ultegra punya, GRX punya. GRX. Nah ketika event kayak ekstrim kayak gitu, nah, itu kan ngomongnya udah ke ranah ekstrim lah aku kalau ngomong ya. Nah biasanya ketika turun di event ultra akan tak switch ke GRX untuk RD dan sprocket 42 sebagai senjata kayak gitu kan. Masalah crank mau 40 pakai yang 50 34 atau pakai yang lebih kecil pakai GRX bebas. Iya. Tapi yang belakang, Yang belakangnya kan. yang penting RD-nya pakai GRX saranku. Terus sprocket minimal Diore. Deore Gitu. ya. Kalau aku nggak
pakai itu semua. Iya, nggak itu. Nggak untuk yang ini. Iya, saya tahu Anda mungkin itu nggak kelas pakai itu. Cacok. Kita cerita grup set dia itu, oh iya dia nggak pakai. Lupa. Nggak relate sama grup set. Cangkrik, salah ngomong. Nggak relate. Oke ya. Berarti kira-kira gitu aja ya ceritanya. Gitu aja. Jadi PR-nya 2026 apakah kita buktikan nanti teman-teman, kita lihat apakah tetap pakai fiksi atau tetap pakai road bike sesuai arahan orang tua. Oke. Ya. Kita tetap kalau idealisme pengennya fiksi aja. Idealisme, tapi kan orang tua kan tetap apapun kata orang tua kan namanya belum nikah, Bro. Itu kan Ya. harus dijadikan pertimbangan kan. utama. Apalagi ibu bapak kan. Mumpung masih sehat ngasih Alhamdulillah. kayak gitu kan. Itu perlu dipertimbangkan demi keselamatan. Tapi kalau egomu masih ya lanjut to karepmu. Fiksi adalah pilihan utama. Fiksi adalah kunci orang-orang nekat. Ya wis gitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Sehat. banyak Om Evin. Semoga bermanfaat teman-teman. Amin. Kalau ada tanya-tanya ya mengenai lebih detail mengenai spek fiksi apa ya, silakan tanya ke Mas Atala. Boleh. Nanti silakan DM aja. Di DM aja. Follow Instagramnya @atalafaldi. @atalafaldi. Nanti tak taruh di deskripsi. Dicantumin. Kemarin ada yang komen tuh, mana nih IG-nya? Gak ngerti kita kejar-kejaran. Tuh, ya udahlah ya. Pokoknya nanti tak taruh link deskripsi. Oke. Kayaknya nggak tahu langsung di post atau enggak ini. Bingung Oke. juga saya karena Santai ada aja. omongan tadi. Kan ada omongan tadi. Salah. Lupa kalau ini ada mic. Jembret. Oke teman-teman, gitu aja. Sekarang kita ada kebetulan di Latte apa ini namanya? Latte Bakehouse. Latte Bakehouse, numpang konten di sini. Lokasinya ada di Tangerang Selatan, iya kan? Betul. Bintaro. Guys, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya vanani.evin. Follow juga Instagramnya Mas Atalafaldi. Oke, nanti linknya tak taruh deskripsi. Kalau enggak, nanti kalau sempat ngedit pokoknya tak tulis lah, intinya kayak gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap goes, tetap sehat. Ingat teman-teman, aku sekarang udah naik jadi nih. Jangan tanya goesnya kapan lagi. Aku mau sudah 67. Tapi aku naik berat badan juga sih Om ini. 67 guys. Jadi belum kuat goes. 67 itu seumur-umur loh. Seumur-umur. Paling berat nih nih berarti ya. Biasanya itu 57, 58, 57, 10 kilo jauh banget. peningkatan itu. Terima kasih. Pencapaianku tahun ini 67. Set. Wes, makasih ya. Ya, terima kasih banyak Sampai Om jumpa di Evin. video selanjutnya.